Pusaka salah menamakan karena nggak hafal ricikannya. Kadang orang bilang dapur sempana dibilang carubuk. Apa perbedaan dari sempana panjul dan carubuk? Perbedaannya letaknya adalah di greneng dan serawean. Ya, saya sering melihat kadang orang begitu bilang ini carubuk padahal itu sempana. Carubuk mempunyai perbedaan dengan sempana adalah di sini. Carubuk memakai greneng, kemudian memakai serawean di sini. Serawean adalah garis lengkung ke sini sampai ke atas, biasanya sampai ke sini. Sampai ke sepertiga bilah biasanya ke sini. Nah, ini tidak ada sahabat pusaka, di raba pun tidak ada, dan ini tidak memakai greneng, polos. Jadi ini fix adalah sempana panjul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara tohir maupun batin, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita diakui oleh Rasulullah SAW nanti di akhirat nanti sebagai pengikutnya, ya, sebagai umatnya, dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya baik tohir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah, baik musibah banjir, longsor, topan, gempa, ya, ataupun musibah-musibah yang lain seperti musibah ekonomi pailit, usahanya pailit, rezekinya seret, ya, kemudian diberikan yang kena cobaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran pahala. Serta yang sedang pailit maupun sedang seret rezekinya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah, sampai ke anak cucu sahabat Pusaka Jawa. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun sama, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, terutama umat Islam. Alhamdulillah, ya sahabat Pusaka Jawa, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban berupa puasa Ramadan. Semoga sahabat Pusaka Jawa dipermudah, lulus, tidak ada bolong-bolongnya ya sahabat Pusaka Jawa, karena kalau sudah bolongnya ure males. Ya sahabat Pusaka, tidak cuma bolong puasanya tapi bolong terawihnya. Mudah-mudahan terawihnya pun full, tidak bolong ya sahabat Pusaka Jawa. Diberikan kemudahan. Ya, kita manusia hanya diwajibkan untuk berdoa semaksimal mungkin, kemudian pun ikhtiar semaksimal mungkin. Nanti hasilnya bagaimana ya kita baru tawakal. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris luk 7. Saya sering membabar keris luk 7 ya. Pastinya ketika saya membabar pasti ada perbedaan, baik itu di pamor maupun di tangguh. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sudah berapa hari ini dari awal puasa saya belum bikin video, sampai subscriber pada menanyakan, kenapa belum bikin video, dan nengok-nengok di YouTube kok belum keluar yang baru lagi. Saya lagi kena penyakit penyakit males ya, mudah-mudahan Allah menjaga saya agar tidak mempunyai penyakit males dan bisa berbagi pengetahuan sedikit ya, tidak banyak karena ilmu saya sedikit, cuman karena saya memberanikan diri saja untuk membuat konten seperti ini. Di luar sana banyak yang lebih senior dan lebih pintar, tapi memang karena tidak sempat untuk bikin channel YouTube seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, yang akan saya babar adalah keris berdapur sempono panjul. Keris sempono sendiri ada yang luk 9, juga ada yang luk 7. Nah, kali ini yang akan kita babar adalah sempono panjul luk 7.
Sahabat Pusaka Jawa, seperti kita ketahui bahwasanya sempono ya mempunyai makna dan filosofi, artinya adalah mimpi. Ya, mimpi. Jadi manusia itu memang sudah seharusnya harus punya mimpi. Ya, kita begitu masuk sekolah SD sering sudah mulai dididik oleh guru-guru kita, ditanyakan cita-cita kamu apa? Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi tentara atau TNI, ada yang menjadi polisi, seperti itu. Ada yang ingin menjadi dokter. Nah, jadi itu artinya kita mempunyai mimpi. Setelah mimpi itu berarti grand design, ya. Masih grand design, masih jauh. Kita harus melampuinya dengan beberapa tahap. Seperti orang yang ingin menjadi menjadi dokter, umumnya ingin menjadi dokter ya. Ketika ingin menjadi dokter, dia harus dari sekolah SD, sekolah dasar itu harus dari orang tuanya harus mendapat dukungan. Pertama, anaknya harus disekolahkan, kemudian setelah disekolahkan, kemudian diberikan les agar dia menjadi anak yang cerdas. Setelah SMP dipantau supaya dia masuk pada SMP yang negeri. Ya. Setelah masuk SMA dia dipantau juga, jangan ngambil IPS, ngambilnya IPA. Nah, karena dari IPA itu anaknya cerdas-cerdas gitu loh. IPS pun sama, cuman kan khawatirnya nanti cita-cita itu kalau tidak dipelihara, dirangkai dengan runut, nanti cita-citanya buyar. Banyak sekali orang yang mempunyai cita-cita pada waktu kecil, setelah dewasa kenyataannya berbeda jauh ya, karena itu tidak direncanakan dengan matang dan tidak didukung oleh lingkungan sekitar, terutama orang tua. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya kembali lagi kepada sempono. Sempono adalah satu mimpi, perlambang dari cita-cita kita, mimpi yang baik, mimpi yang indah, ya kan? Mimpi yang bagus lah ya. Nah, leluhur kita kenapa menamakan dapur keris sempono adalah agar kita mempunyai satu mimpi. Ya. Jadi ketika orang mempunyai keris dapur sempono, di situ nanti kita bisa dibaparkan dengan disinkronkan dengan pamor. Nah, itu dia. Umpamanya nih ya, sempono Panjul ternyata pamornya Broswutah, atau pamornya kayak Bonang Rinenteng. Sudah ketahuan, oh berarti itu biasanya kalau untuk pamor Bonang Rinenteng lebih disenangi oleh pengusaha. Berarti tujuan dari sang empu ketika membuat itu dan pemesan yang pertama adalah agar si pemilik itu mempunyai harapan dan cita-cita menjadi seorang pengusaha. Kalau orang dulu mungkin saudagar lah ya. Nah, bahasanya saudagar dulu, bukan pengusaha, karena zaman kerajaan kan terkenalnya saudagar, orang-orang yang berjualan itu saudagar. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita lihat pusakanya, nanti kita babar step by step. Semoga pembabaran saya bisa dipahami oleh sahabat-sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya. Nah, dalam warongko ini ada dapur keris sempono Panjul Luk 7, sahabat Pusaka Jawa. Kita babar warongkonya dulu. Warongkonya kita bisa ketahui dari motifnya, ini adalah gayaman Surakarta. Ini gaya-gaya gayaman Surakarta, motif kagok banci. Ya, motif kagok banci. Ciri-ciri dari motif kagok banci ini agak panjang sahabat Pusaka Jawa. Kesininya panjang tuh. Nah, ini agak panjang ke sini, seret. Karena ada yang baku, ya ada yang gandon, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian ini warongkonya adalah gayaman kagok banci iras. Artinya bukan potongan. Kita lihat ya sahabat Pusaka Jawa. Ini nyambung sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini bukan potongan. Ini harusnya dikasih pendok. Ya, tapi karena saya dapatnya begini, pendoknya belum ada yang pas, ya sudahlah kita review saja. Yang penting sudah diwarangi seperti itu. Seperti biasa, keris saya biasa-biasa saja dan warongkonya ya warongko dari desa. Ini warongkonya masih ori sahabat Pusaka Jawa, lihat ya. Masih ori dari sananya tuh. Oke.
Kemudian kalau kita lihat kayunya, ini sepertinya kayu kemuning sahabat pusaka Jawa, karena sudah lawas, sudah lama, jadi kuningnya agak kusem. Ya, ini kalau di apa tuh dibersihin lagi, digosok, digebek, ini bagus warnanya, bagus. Kemarin subscriber dari Medan itu gebek warongko jadi bagus sekali, tadinya kusem, jelek, bleketek. Begitu sudah digebek, ditunjukkan ke saya, wih istimewa. Nah, itu ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kita lihat dari handle-nya. Handle-nya ini motif paku buanan. Handle sendiri banyak sekali motifnya. Ada paku buanan, ada Gatot Kaca, ada Yudhawinatan, ya, ada canteng dan lain sebagainya, banyak sahabat pusaka Jawa. Kalau nggak salah ada 9 atau 8 lah motifnya. Nah, kemudian kita lihat mendaknya sahabat pusaka Jawa. Ini mendaknya. Ini mendaknya adalah parijata. Ciri-ciri mendak parijata adalah, saya kasih tahu ya, ini ciri-ciri parijata. Karena ada yang ketumbar, tumpah atau pecah itu hampir sama, tapi ada bedanya. Di mendak parijata ini begini, dia bulat-bulat, kemudian ada runcing-runcingnya. Jadi bulatan kecil, pembatasnya di sini ada runcing lagi, bulatan kecil ada runcing lagi. Nah, itu motif parijata. Karena mendak sendiri motifnya banyak sekali, ada meniran, ada parijata, ada bejen, ada kendit. Banyak sahabat pusaka Jawa ya. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Karena apa? Jika kita mengenal seluruh rangkaian yang ada di dalam pusaka ini, entah pusakanya, entah warongkonya, sandangannya, dan kita akan bisa menjelaskan kepada anak cucu kita dengan komplit dan tidak berbicara tentang satu sisi saja. Kita bicara pusaka belum apa-apa langsung ke isinya. Kita bicara dulu ke anak cucu kita. Ini loh, ini namanya motif kagok banci dari Surakarta. Ini iras. Kenapa dinamakan iras? Karena ini tidak potongan, ini nyambung. Nah, baru dijelaskan ke yang lain. Baru setelah luarnya sudah, baru kita bahas dalamnya pusakanya. Ya. Oke, kita buka sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sahabat pusaka Jawa. Oke. Tak review ya ke depan ya. Oke. Ciri-ciri dari dapur Sempana Panjul adalah yang jelas looknya 7. Kemudian memakai kembang kacang. Ini kembang kacang sahabat pusaka Jawa. Ya, ini kembang kacangnya gelung wayang namanya. Kemudian ada jalen. Jalen itu di bawah kembang kacang ini yang kecil. Nah, ini jalen sahabat pusaka Jawa yang kecil ini. Kemudian ada lambe gajah. Ini lambe gajah nih yang kecil ini. Saya terangkan detail biar sahabat pusaka Jawa yang baru nonton video saya bisa tahu ricikan dari satu bilah pusaka. Kemudian ini ada pejetan. Ini pejetan. Atau blumbangan. Oke ya. Kemudian biasanya di sini untuk Sempana Panjul dia memakai ripandan. Ini ada ripandannya cuman sudah korosi jadi kayak gitu. Oke, sahabat pusaka Jawa, ya kita lihat ya. Nah, ini pamornya kelihatan. Tapi ini warangan lama. Kalau warangan baru lebih terang mungkin ya. Oke, ciri-ciri dari Sempana Panjul tadi saya sebutkan ulang. Memakai kembang kacang atau sekar kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah. Lambe gajahnya 1. Kemudian memakai pejetan, look 7. Nah, memakai tingil atau ripandan. Nah, sahabat pusaka Jawa, kadang orang bingung menamakan dapur bilah pusaka, salah menamakan karena nggak hafal ricikannya. Kadang orang bilang dapur Sempana dibilang carubuk. Apa perbedaan dari Sempana Panjul dan carubuk? Perbedaannya letaknya adalah di Greneng dan Serawean. Ya, saya sering melihat kadang orang begitu bilang ini carubuk padahal itu Sempana. Carubuk mempunyai perbedaan dengan Sempana adalah di sini. Carubuk memakai Greneng, carubuk kemudian memakai Serawean di sini. Serawean adalah garis lengkung ke sini sampai ke atas, biasanya sampai ke sini.
sampai ke sepertiga bilah biasanya ke sini. Nah, ini tidak ada sahabat pusaka, di raba pun tidak ada, dan ini tidak memakai greneng, polos. Jadi ini fix adalah sempana panjul ya. Jadi biar sahabat pusaka Jawa tahu, look 7 ada yang lebih tenar adalah namanya carubuk. Tapi perbedaan carubuk dengan sempana panjul di Serawean dan Greneng, carubuk memakai sekar kacang juga, jalen 1, sogokan atau belumbangan, kemudian ini ada lambe gajahnya pun sama 1. Yang membedakan tadi di sini ya, sahabat pusaka Jawa. Oke, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pucukan bilahnya, ini adalah Nyujen. Pucukan bilah yang terkenal ada 4, cuman akan saya sebutkan 6. Biar sahabat pusaka Jawa lebih tahu. Tetap saya ulang-ulang. Karena apa? Kalau tidak diulang-ulang kadang lupa. Ya, sahabat pusaka Jawa yang sudah menonton video saya kadang lupa. Jadi ada 6, cuman yang sering orang sebutkan 4. Saya sebutkan 6 saja biar sahabat pusaka Jawa tahu. Pertama adalah Nyujen. Nyujen artinya lancip. Ini sahabat pusaka Jawa. Ini kan lancip ya, Nyujen. Yang kedua adalah Anggabah Kopong. Anggabah Kopong itu begini. Tidak lancip. Nanti mungkin next time insya Allah saya akan membabar tentang ciri-ciri gonjo dalam satu video gonjo saja. Kemudian dalam satu video tentang pucukan bilah saja. Ya, jangan bahas pusaka terus seperti itu. Nah, yang kedua adalah Anggabah Kopong. Yang ketiga adalah Ambututumo. Ambututumo artinya ujung bilah dari pusaka ini seperti ekornya tumak atau kutu, buntute kutu atau buntute tumak. Yang ketiga ya, yang keempat adalah Ambututumo, kemudian Anggabah Kopong, kemudian Nugi Pinetet. Nugi Pinetet itu seperti pecah ujung bilahnya. Kemudian yang kelima adalah pucukan bilah ngumyang. Pucukan bilah ngumyang itu bengkok begini sahabat pusaka Jawa. Lurus, kemudian dia bengkok. Itu berapa? 6 ya? 6 berarti ya. Oke, Nyujen, Anggabah Kopong, Ambututumo, kemudian Ngudup Gambir. Yang keempat Ngudup Gambir. Nah, Ngudup Gambir itu antara Nyujen dan Anggabah Kopong. Jadi nggak begitu lancip juga, agak landai gini. Nah, kalau Ambututumo begini. Set, nanti dia lancip curut gitu. Udah ya, Ngudup Gambir. Yang kelima tadi adalah Nugi Pinetet, yang keenam adalah ngumyang. Itu pucukan bilah keris. Oke. Ini adalah pucukan bilah kerisnya Nyujen. Kita bahas tentang gonjonya. Nah, ini gonjonya. Ini gonjonya iras sahabat pusaka Jawa. Biasanya untuk dapur-dapur keris sepuh atau pusaka-pusaka yang sepuh itu iras. Ini iras sahabat pusaka Jawa. Ya. Ini iras. Oke ya. Ini dapurnya iras. Gonjonya iras. Kemudian kalau dilihat gonjo itu kan ada banyak jenisnya. Ada gonjo wuwung, ada gonjo wilut, ada gonjo dunggul, ada gonjo kelap lintah. Ya. Ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 6. Sabit rontal. Ya, ada gonjo sabit rontal. Nah, ini jenisnya apa Mas O? Ini ikutnya sabit rontal karena di belakangnya agak begini. Ya, sahabat pusaka, ini ikutnya sabit rontal. Oke, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang pamornya. Pamor dari keris dapur sempana panjul ini adalah dengan garis 3. Nanti kita bahas step by step lah ya. Mungkin saya akan membahas tentang adeg, pamor adeg. Nah, ini ada 3. Sahabat pusaka Jawa lihat ya. Dan pamornya tembus sampai ke mana? Ke gonjo. Ya, istimewa sahabat pusaka Jawa. Biasanya
pamor sampai di atas gonjo saja, tapi ini tembus sampai ke gonjo. Nah, ini adeg telu. Orang bilang, ada yang bilang adeg telu, kemudian ada yang bilang tejo kinurung. Ada ini posisi pamornya itu antara pamor wengkon dan di tengahnya adalah sada saler. Menjadi satu kesatuan, akhirnya menjadi pamor tejo kinurung. Ya, pamor adeg sendiri kan ada kalau satu adeg satu atau sada saler. Kalau yang dua wengkon. Wengkon itu frame saja di kanan kiri. Yang ketiga tejo kinurung. Yang garisnya ada 4 gajah gelar. Ya kan? Banyaklah, nanti insya Allah saya jelaskan. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah pamor tejo kinurung adalah tergolong pamor miring. Pamor miring apa Mas? Pamor miring adalah pamor di mana posisi pamornya itu ke atas, vertikal dari bilah. Seperti ini. Kalau kan ada pamor, ada dua, pamor miring dan pamor melumah. Kalau pamor melumah pembuatannya itu horizontal ke sini di bilah. Nah, kalau ini miring itu vertikal ke atas atau miring posisinya, garapannya. Nah, kemudian ini pamor tejo kinurung atau adeg telu tergolong pamor miring dan juga pamor yang tidak pemilih. Karena ada pamor yang pemilih. Pamor tidak pemilih artinya siapa saja boleh memiliki. Kalau pamor yang pemilih berarti orang-orang tertentu saja. Tapi kalau ini tejo kinurung adalah pamor yang tidak pemilih. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita sekarang bahas tentang tuah atau angsar dari pamor tejo kinurung. Pamor tejo kinurung, sebagian pecinta keris beranggapan lebih cocok untuk dipakai atau diagem orang yang mengabdi kepada negara. Kalau sekarang mungkin PNS. Kalau dulu Pangreh Projo, kemudian pejabat kalau sekarang. Dan banyak sekali. Biasanya para TNI, ya pokoknya PNS dan lain sebagainya lah. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari cara pembuatannya adalah penggabungan antara pamor wengkon dan sada saler. Wengkon sendiri kan kalau tuah angsar dari wengkon adalah agar kita terprotek. Wengkon itu melindungi yang di dalamnya, frame. Ya, yang kedua agar kita menjadi hemat. Dijauhkan dari segala macam godaan, baik itu perempuan dan lain sebagainya lah, godaan kan banyak. Nah, itu wengkon. Kemudian untuk sada salernya sendiri itu adalah untuk kewibawaan. Jadi cocok untuk pegawai negeri, karena pegawai negeri sendiri kan memang harus irit. Kenapa harus irit? Karena sudah digaji tiap bulan. Nah, pamor tejo kinurung kan ini wengkon. Jadi untuk agar si pemilik itu mendapatkan doa dari sang empu untuk menjadi orang yang irit, tidak foya-foya. Ketika seorang PNS foya-foya, maaf saja. Kalau tidak punya sampingan, akhirnya kan bulan depannya minus. Ya, dan dijauhkan dari segala macam godaan, kemudian mempunyai wibawa. Sahabat Pusaka Jawa tahu sendiri bahwasanya kita tidak membedakan status sosial, ya, tapi kenyataan di lapangan PNS lumayan lah, agak dipandang. Umpamanya seorang laki-laki PNS ketika mau melamar kepada seorang perempuan, orang tuanya melihat pekerjaannya apa PNS, ya udahlah. Karena seperti mempunyai jaminan, ya, karena mempunyai gaji tetap. Beda lagi dengan seorang pemuda yang begitu mau melamar kerjanya apa, serabutan atau pedagang dan lain sebagainya. Orang tua masih mikir dagang apa ya, bangkrut orang ya. Seperti itu. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, jadi tuah atau angsar dari tejo kinurung adalah untuk lebih cocok untuk para pegawai negeri. Tapi selain pegawai negeri pun boleh, karena di sini manfaatnya banyak. Jadi makna filosofinya adalah melindungi si pemilik ya dari hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang negatif seperti boros, kemudian dari gangguan-gangguan itu, godaan perempuan atau judi dan lain sebagainya. Kemudian dia mempunyai wibawa. Ya, dan diharapkan ketika mempunyai pamor tejo kinurung, karirnya pun bagus. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita ini sudah membahas tentang tuah atau angsar dari tejo kinurung. Sekarang kita bahas tentang tuah
dan angsar dari luk 7. Luk 7 sendiri, luk 7 atau pitu, ya, orang Jawa lebih cenderung melambangkan sebagai kewaspadaan. Jadi kita harus waspada, eling lan waspodo. Luk 7 itu orang Jawa lebih cenderung ke situ, ya, luk 7. Artinya kita harus tahu asal usul kita dari mana. Kita dari Tuhan, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita. Kita jangan lupa kepada leluhur kita. Eling lan waspodo. Karena orang yang akan selamat adalah orang yang selalu ingat akan Tuhannya, kemudian yang waspada, berhati-hati terhadap tindak tanduknya agar tidak meleset. Ya. Yang kedua adalah makna dan filosofi dari 7 adalah pitu. Ya. Pitu artinya pitulungan, berarti penuh dengan pertolongan. Artinya hidup kita selamat. Selamat hidup kita. Karena mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi jangan lupa, untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu ada satu take and give. Walaupun Tuhan Yang Maha Esa tidak memerlukan take and give kita, tidak memerlukan perbuatan kita. Ya, maksud saya, agar seorang cepat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya dia juga selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Tidak cuma dia ketika mempunyai masalah berdoa, kemudian mendapat pertolongan, setelah itu ada orang meminta tolong kepada dia, dianya cuek. Nah, itu juga makna dan filosofinya adalah leluhur kita mengajarkan makna pitu artinya 7 itu agar kita menjadi orang yang penuh pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita juga memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, kemudian tuah atau angsar yang lain adalah satu, agar omongannya mempunyai wibawa yang besar. Luk 7 itu. Setelah mempunyai wibawa yang besar, kemudian perkataannya dipatuhi atau ditaati oleh orang lain. Entah itu karyawan, entah itu orang lain, dipatuhi. Kemudian yang ketiga adalah dia bentakan hardikannya itu membuat takut yang mendengar. Coba kira-kira kalau kalau orang mempunyai seperti itu segen kan? Nah, ini juga nanti sinkron dengan tuah dan angsar dari pamor. Oke. Jadi tuah atau angsar dari pamor Tejoginurung, dapur luk 7 itu adalah agar diharapkan si pemiliknya mempunyai wibawa yang besar dalam omongannya, perkataannya dipatuhi oleh orang lain. Yang ketiga, bentakannya pun ditakuti oleh orang yang mendengar. Oke, itu tadi tuah angsar dari luk 7. Kita bahas tentang tuah atau angsar dari sempono. Yang tadi saya bilang bahwasanya leluhur kita tidak mudah untuk memberikan satu nama, pastinya mempunyai runtutan makna yang harus ada korelasinya. Nah, sekarang begini sahabat Pusaka Jawa. Sempono artinya adalah mimpi. Ketika orang bermimpi, pasti akan dilambangkan, ya kan? Nah, di sini dengan melihat dapur Sempono Panjul, kemudian dengan pamor Tejoginurung, kita bisa melihat, oh berarti dulu si empu maupun si pemesan pertama mempunyai harapan si pemilik ini adalah seorang pejabat, kalau tidak yang mengabdi kepada negara lah, atau kalau zaman kerajaan Pangreh Projo, ya, yaitu Pangreh Projo kan bisa Wedono, Bupati, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari sini, kita sudah ketahuan, oh Sempono berarti apa yang menjadi mimpinya adalah dia bisa menjadi seorang pejabat. Mudah-mudahan menjadi pejabat yang bagus, yang besar titelnya, ya, di negara. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita melihat dari selorok besinya, oke, kita lihat selorok besinya, ini adalah hitam, agak kemerahan, di sininya agak merah. Ini ada mempunyai ciri kalau hitam agak kemerahan. Kemudian pasikutannya pun wingit. Ini pasikutannya wingit, kaku tapi wingit. Karena apa? Looknya kan look kemba ini.
Sahabat Pusaka Jawa, lihat looknya look kembaya. Kalau garap-garap Sultan Agung, Mojopahit kan looknya bagus, apalagi pengging, looknya rengkol banget kalau pengging itu kan. Nah, kemudian kalau dilihat dari garapnya atau pasikutannya dengan lihat kembang kacangnya, kita lihat kembang kacangnya seperti ini tak biar jelas ya. Kemudian dari gonjonya juga, ini estimasi adalah Tangguh Cirebon. Ya. Dan ini mempunyai keistimewaan bagaimana? Ini bilahnya tebal. Biasanya garap-garap Cirebon juga pada umumnya nggak begitu tebal, tipis. Kemudian ini memakai odo-odo. Biasanya garap-garap Cirebon tidak memakai odo-odo, tapi ini memakai. Dan ini bilahnya tebal. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke. Kemudian kalau kita kita ketahui bahwasanya Dapur Sempono pertama kali diciptakan oleh siapa, Mas Oo? Dapur Sempono pertama kali diciptakan oleh Empu atau Empu, tukang bikin dulu namanya Empu, adalah Empu Janggita, ya. Diperintah oleh Prabu Nata Prabu Watugunung, ya, pada tahun 418 Saka, tahun Saka itu tahun Jawa, sahabat Pusaka Jawa, ya. Oke. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan, ya, makna dari Sempono Panjul Pamor Tejo Ginurung adalah besar harapan dari sang empu maupun pemesan yang pertama adalah pemilik ini menjadi seorang pejabat ataupun orang yang mengabdi kepada negara. Kalau sekarang PNS, pegawai negeri sipil, ya. Kemudian orangnya mempunyai wibawa yang besar, omongannya pun ditakuti oleh orang, kemudian perintahnya pun ditaati, ya. Kemudian bentakannya pun membuat orang takut yang mendengar. Berarti dengan seperti ini bukan pejabat rendahan Tejo Ginurung. Ya, artinya walaupun bukan pejabat yang tinggi, dia mempunyai satu kewibawaan yang besar. Karena perlu teman-teman ketahui sendiri bahwasanya Sada Salat adalah untuk kewibawaan, dan orang tersebut itu dijauhkan dari segala macam godaan, baik godaan perempuan ataupun godaan-godaan yang lain. Namanya hidup di dunia kan banyak godaan. Karena kunci sukses dari pegawai negeri adalah tidak banyak tergoda. Ya, kalau dia tergoda ya repot, karena dengan gaji yang sedikit, ya bukan sedikit, istilahnya dengan gaji bulanan, ya, dengan gaji bulanan pastinya kan harus bisa mengatur cash flow-nya. Kecuali dia punya sampingan yang lain. Diharapkan orangnya pun bisa menjadi lurus. Dan ketika menjadi seorang pejabat, dia bisa bisa memberikan kontribusi yang baik untuk negara. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya kira sudah cukup, ya, pemaparan dari saya. Tapi ada yang mau saya sampaikan, ya. Kadang orang ketika bicara tentang Tangguh Cirebon, orang pada malas, lah Tangguh Cirebon cari yang Majapahit aja, ya, yang Mataram saja. Padahal teman-teman bisa ketahui Cirebon itu tergolong Tangguh yang ikutnya. Karena Cirebon itu setelah Majapahit pun ada Cirebon, ya. Demak, Cirebon itu sudah ada Tangguh Sepuh, sahabat Pusaka Jawa, ya. Tangguh Sepuh Cirebon itu. Kalau Mataram itu di bawahnya Cirebon, Mataram, ya, itu Mataram Senopaten itu di bawahnya Cirebon. Cirebon lahir duluan kerajaannya. Oke, ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Kemudian yang ingin request Dapur Pusaka, silahkan komentar di kolom komentar, ya. Kalau ada, insya Allah saya babar. Kalau tidak ada, buat PR. Kalau tidak ada, pinjam-pinjam. Atau kalau tidak ada lagi, makfuan, dimaafkan. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.